Karena sudah paham, oh ternyata begini maksudnya. Dalam surah Al-Baqarah 216 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah dicatatkan dan diperintahkan untuk kalian berperang, sementara itu kalian tidak suka. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Tapi bisa saja sesuatu yang kau benci itu justru itu kebaikan bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa saja sesuatu yang kalian suka itu ternyata buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih tahu sementara kalian tidak tahu itu. Makanya tadi di pembukaan ceramah kita saya sudah bilang, terlalu banyak hal yang kita tidak tahu. Ikhwan dan akhwat sekalian. Bahkan kadang-kadang ada hal yang buruk di depan mata kita, tapi sebenarnya Allah jadikan untuk kebaikan, cuma kita tidak mengetahuinya. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim, kalau sudah terjadi kita menerimanya. Kalau belum terjadi kita ikhtiar untuk menghindari sesuatu yang berbahaya buat kita. Hasan Basri rahimahullah berkata, statement yang sangat menarik. Beliau mengatakan, la takrahul balayal waqi'ah. Jangan pernah kalian sebagai orang beriman membenci cobaan-cobaan yang sedang terjadi. Wan naqamatul hadithah. Dan juga kemalangan-kemalangan yang terjadi. Farubba amrin takrahu fihi najatuk. Bisa saja sesuatu yang kau tidak suka itu justru di situ kesuksesanmu. Walarubba amrin tu'thiruhu fihi abta'uk. Dan bisa saja sesuatu yang kau suka itu justru itu adalah kecelakaan bagimu. Al-Fadl ibn Sahal juga berkata rahimahullah, inna fil ilali la ni'mah. Sesungguhnya dalam cobaan-cobaan itu ada kenikmatan di situ. La yambagi lil akili an yajhalaha. Tidak layak bagi orang yang berakal luput darinya masalah itu. Fahiya tamhisu lidz-dzunub. Karena sudah pasti cobaan itu, manfaat pertama menurut beliau, Fadl ibn Sahal rahimahullah berkata, adalah pembersihan dosa-dosamu. Apapun cobaan datang, kecil atau besar berarti bersihkan dosamu. Artinya kau tidak akan dihukum di akhirat. Di dunia rezekimu akan datang. Yang kedua, wa tu'rad li thawabus sabr. Engkau akan mendapatkan pahala sabar karena tidak akan dapat kecuali dengan cobaan. Yang ketiga, wa ikadh minal ghaflah. Cobaan itu menyadarkan dari kelalaian. Dengan adanya cobaan, kita jadi sadar. Oh ternyata saya lalai. Oh ternyata saya salah. Yang keempat, wa tadhkiru bin ni'mah fi halis sihhah. Dan dia akan mengingatkan tentang besarnya nikmat. Terutama dalam keadaan sehat. Ada orang kalau datang cobaannya lagi sakit, lagi ada masalah berat pikirannya, maka di situ dia merasakan enak benar dulu waktu saya kemarin tenang ya, belum ada masalah, lagi sehat dan seterusnya. Maka dia jadi ingat nikmat itu. Kapan satu waktu Allah kembalikan lagi, dia akan lebih tenang. Selanjutnya, wastida'a lit-taubah. Dan semua cobaan adalah peluang emas untuk bertaubat. Nah, karena dengan datang cobaan kita jadi merasa bersalah, akhirnya kita taubat. Dan yang terakhir, wahadda ala sadaqah. Dan pasti itu akan memotivasi seseorang untuk bersedekah.